Detik-detik berpulangnya Jenderal Sudirman di usia 34 tahun di antara 4 tank dan 80 motor. Jenderal Sudirman wafat di usia 34 tahun pada 29 Januari 1950. Jenderal Sudirman jatuh cinta dengan seorang wanita asal Cilacap, Siti Alfia. Mereka bertemu pada saat keduanya menjadi aktivis di Muhammadiyah di kota tersebut. Sudirman memiliki 7 anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Saat Sudirman meninggal di usia 34 tahun, anak-anaknya masih kecil. Lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916, Jenderal Sudirman berasal dari keluarga sederhana, di mana ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya merupakan keturunan Wedana Rembang. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Sudirman yang saat itu ditahan di Bogor, mulai memimpin rekan-rekannya untuk melakukan pelarian. Sudirman pun pergi ke Jakarta, yang kemudian bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua proklamator tersebut meminta Sudirman untuk memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Sudirman karena ia lebih memilih memimpin pasukannya di Kroya. Setelah Indonesia mengibarkan proklamasi pada 1945, pemerintah mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat, dengan melebur peta ke dalamnya. Sudirman bersama tentaranya pun mendirikan cabang BKR di Banyumas dan memimpin masyarakat di sana untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertempuran pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada akhir November, sambil menunggu pengangkatan, Sudirman memberikan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris di Nica Belanda ini terjadi mulai dari bulan November sampai Desember 1945. Perang ini juga menjadi perang besar pertama yang dipimpin oleh Sudirman. Keberhasilannya memukul mundur pasukan sekutu pada peperangan ini membuat Presiden Soekarno melantiknya sebagai seorang jenderal. Pada 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis yang mengakibatkan paru-paru kanannya harus rela dikempeskan lantaran ditenggarai sudah mengalami infeksi. Sudirman pun terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan rutin di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia pun dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini pun dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Saat kematiannya, 4 tank dan 80 kendaraan bermotor mengantarkan Jenderal Sudirman menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Banyak rakyat berkumpul hingga sepanjang 2 km untuk ikut mengiringi prosesi pemakaman sang pahlawan revolusioner ini. Memang selama bergerilya, kesehatan Sudirman terus menurun dan beberapa kali jatuh pingsan. Saat tiba di Yogyakarta, kesehatan Panglima Besar langsung diperiksa. Ternyata paru-paru yang sebelahnya sudah terserang penyakit. Karena itu Sudirman harus beristirahat di rumah sakit dan semua perundingan yang memerlukan kehadirannya dilakukan di rumah sakit. Untuk itu, pada 1 Agustus 1949, ia menulis surat kepada Presiden Soekarno yang berisikan permohonan untuk mengundurkan diri dari Dinas Ketentaraan dan meletakkan jabatannya sebagai Panglima Besar. Namun surat itu tak pernah tersampaikan karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, sehingga ia harus beristirahat di Pasanggerahan Militer yang bertempat di Magelang. Siang hari tanggal 29 Januari 1950, Sudirman masih sempat memeriksa rapor sekolah anak-anaknya. Tapi Panglima Besar tidak sempat menandatanganinya karena kondisi penyakit paru-paru yang dideritanya semakin memburuk. Sudirman meninggal di usianya yang terbilang cukup muda, yaitu 34 tahun. Keesokan harinya, pada tanggal 30 Januari 1950,
Jenderal Besar Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Di samping makam Letnan Jenderal